Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang baik? Aku mau dengar dulu kabarnya gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Mas Teh di kesempatan pagi, siang, sore hari ini ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam tentunya untuk semua para subscribernya Mas Teh di Big Tulus Official tanpa terkecuali saja. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang terus bergabung di sini, yang terus menyimak, terus berpartisipasi, terus mensupport Mas Tulus di kesempatan pagi, siang, sore hari ini ya. Mohon maaf kalau kemarin tidak ada vlog reguler karena ada sesuatu hal yang tidak bisa Mas Teh ceritakan. Nah, baru hari ini ada vlog reguler ya. Ketemu sama Mas Teh lagi di hari ini edisi Rabu 9 Desember 2020. Real ya, Mas Teh bikin real. Nih syutingnya jam 12.55 karena nggak tahu hari ini malas. Kemarin malas juga. Kemarin malas, hari ini malas. Jadi malas syuting. Biasanya bangun pagi langsung syuting, ini udah siang baru syuting ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan partisipasinya untuk teman-teman yang sudah bergabung juga di kesempatan kemarin, yang sudah berdonasi nasi box juga. Alhamdulillah sudah Mas Teh tayangkan juga videonya. Semoga semakin ke depan nanti semakin bertambah lagi rezekinya. Terus kita semakin bisa menyalurkan lebih banyak lagi daripada hari sebelumnya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Untuk yang mau berdonasi jangan lupa klik di kolom deskripsi itu dan nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kita hargai satu nasi box itu Rp10.000. Jadi teman-teman yang mau berpartisipasi, minimal kalau mau transfer, mau ikut gabung sama kita, ikut memberikan donasi, jangan lupa untuk klik di kolom komentar itu. Maksudnya klik di deskripsi dan nomor rekening, tapi minimal transfernya adalah Rp10.000 karena untuk satu nasi box kita hargai Rp10.000 ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah berniat memberikan rezekinya, sudah berniat berdonasi juga, terima kasih. Semoga lekas diberikan ijabah sama Allah untuk rezeki yang melimpah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh yang ada di Papua sana. Apa kabar yang punya Sorong, Manokwari, kemudian untuk yang punya Timika, Jayapura, Merauke juga selamat bergabung, sehat selalu. Buat Pak Sam bersama rekan-rekan di sana ya, selamat bergabung, semoga selalu sehat, diberikan keberkahan dan juga diberikan kemudahan selalu. Amin ya Allah. Kalimantan apa kabar untuk yang punya Tengah, Timur, Barat, kemudian yang ada di Pontianak, Palangkaraya, Pasir, Bontang, Berau, juga untuk yang punya Mbak Ika, Nunukan, Sambas, Banjarmasin juga di sana ada ya. Mbak Ika Amanah juga di sana ada Mbak Evi Manana, ada Bang Muhammad Yusri, ada Mas buat sahabat aku, buat Muklis juga di sana ada. Kemudian buat Mama Kinyong, buat Mama Sriatun, sehat selalu ya Mak. Tak doakan Mama semoga cepet-cepet dapat rezeki, diberikan kesehatan terus bisa bergabung sama kami di sini buat berbagi nasi box. Amin ya Allah. Terima kasih loh Mak ucapannya. Kadonya nggak tanggung-tanggung. Mau kadonya apa? Yang biar, maksudnya biar pas gitu loh, kadonya itu apa. Nah aku terus jawab gini, aku pengen mobil Tamiya. Mama ada-ada aja ya. Yang penting doa yang terbaik aja buat aku Ma. Terus oh iya, teman-teman subscriber kemarin ada yang nanya, maaf Mas Tulus revisi jadwal haulnya itu tidak diadakan tanggal 12 tapi tanggal 11 ya, 11 Desember 2012 karena ternyata 2020 sorry. Ternyata Mas Tulus tanggal 12 itu nyanyi sampai sore, jadi tidak bisa hadir nanti. Kalau ada apa-apa maksudnya ya namanya acara kita, masa kita nggak ada, makanya Mas Teh majukan di tanggal 11. Jadi mohon doanya juga buat teman-teman subscriber supaya berjalan dengan lancar tentunya ya. Terima kasih Mama Sriatun, sehat selalu. Salam buat Wardi, katanya sudah saya sampaikan dan Wardinya juga sudah jawab waalaikumsalam ya. Berikut lagi untuk yang punya Sumatera dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian yang ada di Pekanbaru, Riau, Batam, Bangka Belitung juga ada di sana, ada Palembang, Sumatera Selatan, Oki, terus yang punya Lubuk Linggau juga di sana ada, Lampung, halo apa kabar, Mas bisa jadi Mbak Sari, Mas Ilham juga di sana ada ya.
Kemudian lagi untuk yang ada di Jabodetabek, tanpa terkecuali saja untuk Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang ya. Banten apa kabar? Belum disapa tadi, lupa kelewatan ya. Pokoknya di Banten semuanya tanpa terkecuali saja. Kemudian untuk yang ada di Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, terus yang punya Garut, semua yang ada di sana, Banjar, juga untuk yang punya Pangandaran, terus yang ada di Indramayu dan juga untuk yang ada di Cirebon. Selamat bergabung untuk yang di sana ya. Berikut lagi untuk yang ada di Pemalang, kemudian Purwokerto, Tegal, Cilacap, Banyumas juga tanpa terkecuali saja di sana semuanya. Untuk yang ada di Semarang, Weleri, Rembang, Kendal juga, Magetan, terus Kudus, Pati, Batang, Jepara, Jawa Tengah, terus untuk yang punya Klaten, Wonogiri, aduh banyak banget ya pokoknya ya. Terus yang ada di Malang, Jombang, kemudian Ponorogo, Jogja, Solo, Sukoharjo juga belum, Magelang juga belum. Aduh, tahu-tahu udah sampai Jombang ya. Jombang, Malang, Madiun, Ponorogo, terus Tulungagung juga, Gresik, Blitar, Ngawi, Surabaya, Jawa Timur, ada Banyuwangi sama Pulau Madura juga di sana ya. NTT, NTB sama Pulau Bali juga selalu bergabung. Sehat selalu, berkah barokah untuk kita semua ya. Berikut untuk yang ada di Malaysia, apa kabar untuk Abang Muhammad Ridwan yang punya sana Malaysia? Sehat abangku? Alhamdulillah, jangan lupa untuk terus berdonasi. Aduh, abang minta kado. Iya, minta kado. Kadonya doa dari ibu ya bang ya, doa yang terbaik untuk Tulus supaya sehat terus, tetap bisa mengasuh channel ini menjadi lebih berkembang lagi, bermanfaat buat orang banyak, terus bisa berdonasi, berbagi rezeki untuk kita semua ya. Kemudian untuk yang ada di sana Bapak Abdullah juga, Bapak Muhammad Yahya yang punya Singapura, apa kabar? Sehat selalu Bapakku. WhatsAppnya sudah masuk tapi belum saya baca, nanti dibaca ya Pak ya. Kemudian untuk Mbak Haryanti juga di sana, Taiwan, Taipei, Hong Kong, Makau juga untuk yang ada di Jepang, Korea, kemudian Arab Saudi, Jeddah, Qatar, Swiss, Jerman, Los Angeles juga di sana, dari Sydney juga. Buat kakakku yang punya Ajij, buat Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam, selamat bergabung kakakku, semoga sehat selalu ya Kak Ajija. Dapat salam dari Wardi, kemarin Wardi sampai, Kak Ajija apa kabarnya ya Kang? Aku jawab saja insya Allah sehat, alhamdulillah ya. Salam untuk abang juga di sana. Pokoknya untuk para subscriber semua rumah orang baik yang ada di grup WhatsApp, yang berkomunikasi, yang berkonsultasi dengan saya atau tidak, semuanya dapat salam dari Wardi katanya. Ucapannya yang sudah bertitip salam juga di Waalaikumsalam. Mbak Maisin juga titip salam buat Wardi, buat Tante Ida, buat Mama Ita ya. Kemarin titip salam ya, sudah saya sampaikan salamnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tulus, salam subuh dan juga salam sejahtera dan juga selamat pagi. Semoga grup rumah orang baik yang Mas T inisiatifkan semakin bertambah besar dan juga kuat, mantap, seiring dengan doa dan juga harapan Mas T. Amin. Mungkin kehadiran mereka dalam grup rumah orang baik adalah jawaban atas doa saudara-saudara kita, sebagaimana mereka pun adalah jawaban atas doa-doa Mas Tulus ya. Jika sudah menjadi takdir Allah, meski dengan jarak beribu-ribu kilometer jauhnya, kita tetap akan dipertemukan dalam satu ikatan ukhuwah. Semoga tali persaudaraan bertambah, kukuh dan saling bermanfaat. Terima kasih Pak Muhammad Yahya, dapat salam juga dari rumah orang baik ya. Pak Muhammad Yahya ini juga punya WhatsApp, sering terhubung dengan Mas Tulus, tapi beliaunya tidak mau bergabung di, belum mau bergabung di rumah orang baik ya, belum siap katanya. Rumah orang baik kan isinya orang cantik-cantik, takutnya tergoda. Untuk teman-teman yang mau berpartisipasi, mau bergabung di rumah orang baik, boleh silakan ya. Mau ya gini teman-teman, saya garis bawahi ya. Sebelumnya ada yang bilang kalau Mas Tulus, rumah orang baik itu atau grup WhatsAppnya itu khusus orang muslim atau bukan? Tidak, karena di grup kami ada beberapa orang yang selain muslim atau non muslim. Jadi Mbak Christine itu juga bukan muslim ya, Mbak Christine bukan muslim. Jadi beberapa teman-teman di sini ada beberapa yang di luar muslim. Jadi kami tidak menggarisbawahi yang boleh ikut di grup ini adalah orang Islam aja atau gimana, tapi nggak dibatasi di situ. Jadi teman-teman yang mau berpartisipasi, mau dengan Kristen, Hindu, Buddha atau apapun itu, selama saling memanfaatkan satu sama lain, dalam arti memanfaatkan yang baik. Karena grup ini kami buat bukan untuk sebenarnya tidak harus membahas sesuatu soal agama sih sebenarnya ya, tetapi intinya itu mengarah ke sesuatu yang baik, perbuatan baik, berbuat baik. Kami silaturahmi satu sama lain dimanapun kami berada, dan itu di luar agama. Kami di luar ras, di luar agama. Jadi untuk yang mau bergabung boleh saja di luar agama. Ada ya pokoknya macam-macam. Ada yang dari Kalimantan, dari luar negeri, dari semuanya ada di rumah orang baik. Jadi kalau teman-teman ingin bergabung, silahkan saja ya. Juga ada satu komentar yang pernah ini tadi sempat menggelitik saya ya. Saya baca dulu teman-teman, biar tidak penasaran. Karena sudah ada yang bersikeras di situ. Ada Mas Vero Ajrih yang menjawab tadi ya. Mas T, saya boleh tanya atau tidak? Anda pernah bertemu dengan indigo asli?
Jika Anda mengaku indigo, boleh saya tahu apakah indikator keindigoan Anda? Kemudian, sebelum banyak yang tertipu loh mas. Sorry, dalam hal ini saya tidak pernah mengatakan diri saya indigo. Sorry ya, saya tidak pernah mengatakan diri saya indigo. Kemudian, kalau soal indikator menjadi seorang indigo itu apa? Sorry, saya bukan manusia hebat yang bisa mengatur ataupun mengecek indikator keindigoan seseorang itu dengan melihat diri saya. Justru saya bisa melihat orang itu bisa menyaksikan atau tidak, orang itu punya getaran atau tidak, saya bisa justru. Tapi kalau untuk melihat indikator saya sendiri, saya tidak bisa. Dan saya tidak pernah mengatakan kalau saya indigo. Saya dikatakan indigo itu waktu itu di program siraman kolbu. Saya minta tolong ke Ustadz Danu untuk ditutup mata batin saya waktu itu. Jadi di sini saya tidak pernah mengatakan indigo. Dan ini ada beberapa orang yang justru ikut mengantisipasi sebelum banyak yang tertipu loh ya mas. Sekarang begini, mohon maaf. Saya membantu beberapa orang di grup ini ataupun di YouTube ini, dari channel YouTube ini, orang yang sakit, maaf, berobat dengan berdoa kemudian sembuh. Pernah atau tidak saya minta uang sama mereka? Jadi begini teman-teman, kalau toh jenengan tidak percaya, saya kan selalu bilang dalam setiap vlog saya bilang, percaya atau tidak silakan. Saya tidak memaksa jenengan percaya apa yang saya sampaikan, dan kebetulan yang saya sampaikan banyak yang benar, banyak yang betul, dan itu hanya kebetulan saja. Dan saya selalu menegaskan, apa yang saya sampaikan itu boleh kalian percaya, boleh tidak. Boleh dijadikan bahan wacana, boleh kalian percaya atau tidak. Jadi, dalam hal ini kalau jenengan bilang sebelum banyak yang tertipu loh mas, tertipu dalam hal apa? Jadi, satu hal, setelah grup ini terbentuk, ada satu organisasi yang kita bentuk, yaitu adalah Rumah Orang Baik atau WhatsApp. Di situ untuk setiap rekening donasi setiap bulan saya update jumlahnya berapa. Dan jumlahnya berapa, sisanya berapa, kita pakai berapa, semua terbuka. Jadi kalau jenengan bilang saya nipu terus ngambil duit dari donasi, itu kemungkinan kecil sekali. Ya, kemudian saya nipu dari berobat, siapa yang berobat, kemudian saya mintain uang itu siapa? Karena saya tidak pernah buka praktek. Saya tidak pernah buka praktek untuk pengobatan. Saya tidak pernah terima mahar dari apa yang saya lakukan. Jadi kalau jenengan bilang tertipu sebelum banyak yang tertipu loh mas. Banyak tertipu itu apa? Kebetulan yang saya sampaikan itu toh banyak yang benar ya. Terus banyak orang yang merasakan manfaat apa yang saya sampaikan. Jadi ya, saya kalau jenengan percaya atau tidak silakan. Kalau percaya ya monggo, tidak pun saya nggak masalah. Cuma saya melihat komentar itu sudah berkali-kali masuk dan saya coba diamkan, tapi beliaunya ini selalu nyinyir ya, selalu menyampaikan. Kalau jenengan suka, jenengan tahu indikatornya, tolong jelaskan indikatornya apa. Kemudian kalau jenengan tahu bagaimana cara mendeteksinya, karena saya tidak pernah mengatakan kalau diri saya indigo. Saya tidak pernah mengatakan kalau saya itu indigo. Jadi mohon difahami ya. Di sini bahkan ada yang langsung membalas komentarnya. Saya bantu jawab ya masku, saya orang yang pernah dibantu Mas Tulus dan alhamdulillah membaik. Loh, aku bukan membantu. Aku cuma dia minta tolong, Mas Tulus saya lagi sakit. Terus aku sholat tahajud, tak doain sembuh. Jadi bukan karena aku indigo, teman-teman. Jadi jangan salah paham. Terus satu hal lagi. Mas Vero Ajre ini salah satu orang yang kerja di Taiwan, beliau tinggal di Banyumas. Dan saya tidak pernah minta uang Rp1.000 pun dari beliau. Bahkan beliau pernah, Mas Tulus, saya minta nomor rekening tuh. Kalau jenengan mau memberi saya rezeki, donasi saja ke rekening donasi. Saya tidak minta rezeki. Kalau toh jenengan sembuh lewat doa saya, berarti emang kebetulan jodoh batik ketemunya lewat aku gitu loh. Jadi dalam hal ini saya bukan dukun, saya bukan ustadz, saya bukan paranormal dan segala macam, di mana saya bisa mengobati orang, tidak. Tapi kebetulan saja banyak yang merasakan manfaatnya gitu loh dan mengalami betul. Dan komunitas kami Rumah Orang Baik itu hampir 60% kami bisa memiliki kemampuan khusus. Jadi yang bergabung di Rumah Orang Baik itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan khusus yang bisa dibilang seperti yang jenengan tanyakan indigo, tapi kami juga sedang sama-sama belajar untuk mengontrol itu supaya menjadi lebih baik gitu loh. Intinya seperti itu. Dan saya selalu sampaikan, apa yang saya bahas di video ini selalu apa menurut segi pandang saya, dari segi pandang mata batin saya, bukan karena mata batin siapapun, bukan karena saya baca di Google, bukan karena saya apa. Saya lihat sendiri toh, aku setiap live itu tidak pernah ada topik, tidak pernah ada teks yang saya hafalkan, tidak. Saya langsung on cam, kamera hidup, mikrofon hidup, saya on cam, saya rekam apa yang mau saya sampaikan, apa yang jenengan tanyakan, saya langsung jawab saat itu juga, spontanitas. Jadi bisa jadi yang jawab itu juga bukan saya, mungkin teman saya, teman gaib saya atau apa. Jadi saya tidak pernah mengatakan Mas Tulus tuh diasuh. Aku tuh kadang-kadang nek sama jenengan-jenengan itu yang berprasangkanya begini. Saya melihat Mas Tulus diasuh sama raja. Saya diasuh, Mas Tulus tuh di kanan kirinya ada jin segala macam. Lah kalau ada toh yo ngapain toh? Kalau buat saya pribadi ya, mau saya ini didampingin raja, saya mau didampingin jin, mau didampingin apa, selama itu bisa bermanfaat bagi orang lain, justru itu bisa membantu orang, kalau buat saya nggak masalah. Yang penting membantu yang baik ya.
Terus selama kadar ibadah saya itu ndak malas-malas banget, yang jadi terus saya benci sama agama itu, berarti setidaknya ya teman-teman gaib saya itu nggak jahat-jahat banget gitu loh. Jadi kalau jenengan berpikir saya begini, satu lagi yang saya sedikit sakit hati itu karena jenengan bilang saya nipu. Nanti banyak yang tertipu loh mas. Yang tertipu itu apa? Memang betul, konten seperti ini nih sangat apa ya? Sangat tipis sekali faktor kepercayaannya, karena kita menyampaikan apa yang kita lihat. Orang-orang seperti saya ini pasti banyak yang dikatakan gila. Aku dulu dikatakan gila. Gara-gara kok kamu bisa melihat apa yang orang nggak bisa lihat. Cuma terkadang justru bisa membantu. Nah, maksud saya begini. Dulu saya terganggu dengan mata batin saya bisa melihat jin segala macam, tapi sekarang justru saya manfaatkan. Kalau memang bisa mengarah ke sesuatu yang positif, buat saya nggak masalah. Saya arahkan ke sesuatu yang positif untuk apa? Untuk membantu orang, untuk menyampaikan pesan-pesan kepada orang supaya memperbaiki diri. Dalam hal ini, untuk menuju lebih baik lagi. Bukan karena saya sok-sokan, terus punya ilmu terus. Enggak, saya enggak seperti itu. Bahkan, jenengan percaya atau tidak, pernah ada yang melihat sahabat saya, itu mau dibeli 1 miliar waktu itu. Saksinya Pak Sam. Saya beli kodamnya Mas Tulus 1 miliar. Loh, dalam hati saya begini, kalau memang dia mau ikut silakan monggo, 1 miliar aku nggak beli rumah coy. Aku tuku mobil, aku tuku rumah, aku kaya raya. Cuman kenapa aku tidak melakukan itu? Karena satu hal lagi, hal-hal begitu tuh nggak bisa segampang-gampang itu jenengan ambil, jenengan colek terus jenengan mau, nggak bisa. Saya dapat duit, kodam saya jenengan ambil, kalau bisa ambil silakan. Saya nggak masalah, bener. Saya tuh seneng. Lah jenengan bisa ngambil Mas Tulus kodamnya Rojo, raja-raja Jawa katanya kodamnya. Makanya bisa menolong orang bla bla bla. Lah, sekarang kadang-kadang orang datang ki jujurillahi taala, aku enggak pernah bakar menyan, aku enggak pernah pakai pambu, enggak pernah pakai caparon. Orang datang ke rumah, Mas Tulus nyuwun tolong Mas. Saya begini. Kemarin yang terakhir ibu-ibu datang ke sini, aku enggak ngapa-ngapain coy. Cuman tak pegang kepalanya, cuma doa sama Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, like memang jodohnya ibu iki karo aku, memang sembuhnya sama aku ya Allah, aku minta tolong sembuhkan ibu ini. Cuman tak tarik dari kepala ke atas, seret. Orangnya bilang, Mas, jenengan hebat di mananya bu? Kepala saya langsung enteng loh mas, langsung enak loh mas. Itu saksi nyata loh. Jadi bukan aku gak pakai apa-apa. Kalau jenengan berpikir Tulus itu dukun, terus paranormal, enggak ada. Saya enggak pakai kayak gitu-gitu. Aku main dengar Gusti Allah, minta tolongnya sama Allah. Sebatas mulut saya berbicara, kemudian tangan saya bergerak. Bergeraknya juga bukan bergerak biasa. Yugur tak pijet biasa. Enggak ada saya gimana-gimana. Jadi minta tolong dalam hal ini kalau jenengan katakan jenengan katakan saya nipu. Aduh, kalau gini deh. Kalau misalnya mau tahu indikator, misalnya jenengan menganggap saya itu adalah indikator indigo, mengetes indigonya itu gimana? Sesuai indikatornya, mendingan join di grup Rumah Orang Baik karena mereka semua sudah banyak merasakan manfaatnya dan kami sudah sama-sama mengeksplor. Kami sudah mengeksplor diri kami sendiri. Jadi saya rasa kadar indikator seorang indigo itu apa? Jenengan boleh tanya sama teman-teman saya yang sudah bergabung di Rumah Orang Baik ya. Aduh, jadi panjang. Bukan panjang, setidaknya begini. Kalau saya dikatakan kemarin saya upload soal Kiseno, saya dibilang saya numpang viral, saya numpang tenar. Sekarang saya begini, saya dibilang saya nipu. Lah, dapat duit apa aku dari YouTube ini berapa? Gajiku bulan ini cuma 396.000 coy. Nipu dari mananya? Nipu orang kok 309.000 ngopo? Mendingan yang puluhan juta sekalian. Aku jadi orang kaya, dosanya sama. Aduh, makanya saya tuh begini, baru 15.000, apalagi kalau 100.000, akan semakin besar nih. Akan semakin besar yang akan angin-angin puting beliung yang menerpa. Asik. Terima kasih banyak sekali lagi untuk para subscriber yang sudah mengucapkan. Aduh, aku tuh kadang-kadang gimana ya? Nggak saya baca, kasihan. Saya baca ini sudah 17 menit loh coy. Pokoknya semuanya yang sudah berkomentar di YouTube Studio, yang sudah memberikan kritik dan saran, pengen jadi anak indigo gimana caranya ya? Hah? Kalau toh saya itu indigo mah saya justru pengen buang. Kok sama yang nggak indigo pengen jadi indigo tuh gimana caranya? Oke. Terus Tulus najane gubuk asmoro, terima kasih Mbak Ajeng Andini, terima kasih. Maulana Raul juga terima kasih. Tambah Mas umurnya tadi 17 tahun. Yo, umurnya 30 sisi tulisnya 17 tahun. Kemudian ada Bang Muhammad Ridwan di sana, terima kasih. Semoga cepat dapat jodoh yang soleha, amin. Cepat juga dapat keturunan soleh dan soleha, amin. Diberkati kehidupan adik Tulus dari kami sekeluarga. Terima kasih Abang. Kemudian ada Mbak Serintul, Mbak Yani terima kasih. Ada Mas Sueb Saudi, terima kasih banyak.
Merinding guys, wah, denger aku nyanyi merinding. Aku demit po. Ada Mbak Andini, Mbak Asri, I love you tuh Mbak Asri. Mama Ita juga di sana, dan Mbak Endang Sulistyo, Bu Endang Sulistyowati ya. Terus ada Bunda Sriatun, I love you so much. Kemudian saya tahu tempat yang dimaksud Eyang Sabdo Palon ada di mana. Memang beliau sangat-sangat hebat ngomong semuanya. Iya. Aku nggak tahu ya Mas, aku tuh nggak tahu apa-apa soal Eyang Sabdo Palon ya. Terawang dong Om, yang menjaga saya siapa? Lah siapa Mas Doni? Aku kok gak ero. Mbak Maisin terima kasih si Hono Celewo juga terima kasih. Hadir katanya. Selamat ulang tahun Mas Tulus, semoga tambah sukses amin. Rahayu Wilujeng, Teh Yuliani terima kasih, Mbak Yani, Mbak Sato juga, Mas Artan, ada Mbak Asri lagi, Bu Sriatun, pokoknya semuanya wes. Pak Dasuki yang punya Pemalang, Pak Ali Pemalang ya, terima kasih banyak. Wes pokoknya semuanya yang sudah mengucapkan terima kasih banyak, saya aminkan doanya, maaf tidak bisa saya balas satu persatu. Yuk kita langsung ke pembahasan hari ini. Mas itu kadang-kadang juga nggak pernah menyiapkan, mengkonsepkan pertanyaan ini kira-kira apa, kemudian jawabannya nanti apa. Aku ki syukur ngomong coy. Jadi kalau jenengan bilang ini settingan, ini konsep, ya Allah, silakan datang ke sini tonton ketika saya live. Saya itu nggak pernah ada konsep apa-apa. Ya kilo tangi turu, mari mangan, pengen syuting ya syuting. Jadi nggak ada yang kami buat atau kami setting itu nggak ada. Nih kemarin ada sebuah pertanyaan yang masuk ke saya nih ya. Assalamualaikum Mas Tulus dari Risardin Ading. Oke, Risardin Ading. Mas Tulus tolong dibahas dong tentang benda-benda yang lagi marak diperjualbelikan, yang katanya punya efek mengobati, melancarkan peredaran darah, dari kacamata, kalung, gelang dan lain-lain. Bagaimana menurut analisa Mas Tulus? Apakah itu teknologi atau ada bantuan makhluk lain? Oke. Begini teman-teman, di dunia ini banyak ditemukan batu-batu yang memiliki energi tertentu. Dalam arti, memang dulu saya pernah membelikan ibu saya kalung magnet ya. Kalung magnet itu katanya bisa melancarkan peredaran darah. Sebenarnya seperti ini teman-teman. Satu hal, apapun yang kita yakini sebagai media sebenarnya tergantung kembali ke pemikiran kita masing-masing. Tapi satu hal, aku pernah dapat kalung yang, maaf saya tidak bisa sebut mereknya karena MLM sebenarnya. Di situ MLM, dan saya melihat memang ada bantuan jin di kalung itu. Saya ngelihat ada kalung kecil, ada apa tuh? Talinya sih tali magnet biasa, kemudian ada kalungnya, dan di situ saya melihat ada bangsa jin yang kecil sekali, kerucil sekali. Di situ saya tarik. Jinnya saya ajak ngobrol, "Kamu kenapa di dalam kalung itu? Kamu kenapa di dalam biji kalung itu?" Saya ditugaskan sama yang bikin kalung. Jadi ternyata begini teman-teman, kalung ataupun gelang ataupun batu ataupun kacamata yang memiliki energi khusus itu sebenarnya memang betul, Mas Teh garis bawahi, tidak semuanya memiliki bantuan oleh bangsa jin. Tapi ada beberapa kalung yang sengaja di MLM kan, paham maksudnya MLM? Jadi ada nih, saya Tulus jual segini, terus donelnya jual segini. Nah itu sedikit kemungkinan itu betul. Jadi hati-hati. Jadi ada beberapa kalung yang digunakan memang betul, saya lihat memang betul-betul memang ada energi khususnya. Dan satu lagi, ada riset. Kemudian yang kita pahami adalah kita harus tahu betul, ada riset, ada analis, kemudian ada praktek teori dan juga dari ahli yang menentukan. Kemudian ahli itu mengatakan apa. Jadi dari batu itu, betulkah batu itu bisa melancarkan peredaran darah? Kemudian betulkah kalung itu juga bisa melancarkan peredaran darah, kemudian menahan jantung kita supaya lebih sehat dan lain sebagainya. Yang perlu kita pahami adalah memang kita harus mencari tahu betul, sesuai analis kah? Sesuai dengan bukti nyata kah? Kalau memang iya. Dan kalau misalnya di dalam dunia ini secara mata batin kami menemukan batu-batu secara mata batin ya. Mas Tulus tuh nemuin batu-batu tuh sering banget dulu. Batu-batu yang memiliki manfaat untuk ilmu kanuragan dan lain sebagainya itu banyak banget. Kalau batu yang sudah ada izinnya atau sudah ada kodamnya, saya yakin itu memang bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal. Tapi sekali lagi perlu diingat, mereka hanya membantu sesaat. Ya, mereka hanya membantu sesaat. Tugas mereka itu apa ujung-ujungnya? Wes tau nggawa kowe nang rokok. Makanya jangan pernah. Aku udah kenyang dulu tuh ya. Mager badan, susuk segala macam. Terus apa tuh megang batu, keris. Udah kenyang banget. Karena setelah saya tahu, setelah saya tuh bisa memahami hal-hal seperti itu setelah almarhum bapak saya meninggal. Itu tuh ada beberapa hal, ada beberapa mimpi yang saya nggak pernah cerita sama siapapun. Sama mamaku toh aku cerita, sama almarhum mamaku. Dulu aku cerita, mama aku mimpi dikasih kayak gini-gini, wes wayai berarti. Jadi sebenarnya saya rasa mamaku itu tahu, mamaku itu juga mengerti sebenarnya kenapa aku jadi begini. Mamaku tuh tahu. Jadi beliau sengaja menutup sesuatu. Beliau sengaja menutupi sesuatu supaya saya nggak tahu apa-apa. Seakan-akan saya tuh nggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi
Mama itu dulu sering bilang yang kowe anu urung wayahe le. Sering berbicara secara tidak langsung seperti itu. Terus aku sering kalau misalnya dari kecil tuh aku ngelihat apa, kan yang sering diganggu tuh dulu Wardi. Zaman masih kecil tuh Wardi yang diganggu. Kalau Wardi itu kalau udah sakit dulu panas banget diganggu sama orang. Akhirnya di situ aku ngomong sama mak, itu anak kecil yang di samping Wardi itu siapa gitu. Jadi mama itu akhirnya dalam hal itu sebenarnya itu bisa melihat. Mama aku tuh juga aku rasa ya, almarhum mama aku tuh aku rasa juga bisa melihat sesuatu. Cuma mama aku itu ndak ada rasa, ndak membuka dirinya kalau dia tidak memfollow up dirinya atau memblow up kalau saya tuh bisa melihat jin atau melihat hantu. Mama aku ndak. Terus mama aku nggak bertiga apa-apa. Kalau ada suara krosek, suara setan, di sana ada pocong mak. Kalau ada mandiri cari malah. Nanti pocongnya berarti aku pengen ngerti setan ini bentuknya kayak apa. Itu kalau ibu saya. Jadi kita kembali lagi ke topik pembahasan ya. Dalam riset yang dilakukan baik di negara lain di Jepang dimanapun itu memang ada beberapa batu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai media penyembuhan, termasuk melancarkan peredaran darah. Jadi sebenarnya begini teman-teman, kita ada aliran darah yang mengalir, kemudian ada magnet di sekitar batu itu, kemudian ada energi tertentu di batu itu yang energi alam sebenarnya bukan karena bantuan jin, tapi bisa memperlancar peredaran darah. Dan kalau buat Tulus pribadi, kalau misalnya ada yang real, betul-betul ada bukti nyata, kemudian ada risetnya, ada buktinya, terus ada hasil penemuan atau pembabaran ataupun info dari ilmuwan, buat saya itu betul, nggak masalah. Dan saya juga melihat beberapa batu, kacamata, ya, kemudian kalung dan sebagainya memang betul-betul bermanfaat. Dalam hal itu saya tidak melihat jin di dalam batu itu, saya tidak melihat jin dalam kacamata itu, tapi memang betul-betul bermanfaat. Jadi dalam hal ini tidak semua menggunakan itu, tapi maaf, ada salah satu saya sempat pernah membeliin mamaku itu. Padahal tulisannya lafaznya Allah loh. Kalungnya itu lafaznya Allah, dan itu bisa dibilang MLM waktu itu, dan harganya itu lumayan mahal, 1.800.000. Dulu saya beli buat mama saya itu karena saya pikir begini ya apa sih yang bisa saya lakukan buat orang tua saya ibaratnya hidup mati saja buat ibu saya gitu loh. Saya punya duit, mumpung tahu ada obat begini, siapa tahu bermanfaat buat mama saya belikan. Dulu pernah yang berlafaz Allah, tapi ternyata saya merasakan ada sesuatu yang salah nih di batu ini. Setelah saya beli, akhirnya saya lihat di kalungnya itu ada yang nggak bener. Loh, kok kalungnya kayak gini? Bener memang dia bener-bener kalung magnet, betul-betul magnet, tapi ada jinnya. Tapi secara garis besar Mas Tulus, karena Mas Tulus tuh lumayan sering beli barang-barang yang aneh-aneh gitu demi penyembuhan mama ya dulu ya, saking pengen mama sehat, intinya tuh begitu. Jadi beli kalung, beli air. Zaman dulu ada yang water segala macam ya, sampai sekarang juga masih ada ya teman-teman. Jadi beberapa hal itu sebenarnya kalau dikatakan itu hoak atau tidak, buat Mas Tulus tidak. Cuma kasiannya adalah banyak oknum-oknum yang memanfaatkan hal ini, akhirnya membuat kalung-kalung KW-KW yang nggak jelas dijual dengan harga yang mahal atau lebih murah, tetapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau yang dijual mahal kemudian ada sertifikat, ada segala macam, ada riset dari ilmuwan dan lain sebagainya, itu benar-benar dibuat dari batu yang benar-benar bermanfaat buat kesehatan kita, memperlancar peredaran darah. Tapi ternyata ada sebagian orang yang membuatnya justru dengan magnet abal-abal yang sengaja dicat, sengaja digulung, sengaja dibikin, kemudian dijual dengan harga yang sama. Itu yang hati-hati sebenarnya teman-teman. Justru bukan mempengaruhi kesehatan kita, justru bisa jadi memperburuk karena efek dari radiasi dari batu tadi. Cuman memang betul, saya pernah membaca, saya pernah melihat juga, dan kebetulan saya juga pernah membeli beberapa alat itu untuk ibu saya dulu. Jadi saya rasa begini sih ya, semua kembali ke pribadi kita masing-masing, bagaimana kita menyikapinya. Cuman sayangnya satu hal saja, ketika jenengan sudah membeli kalung, sudah membeli gelang, sudah membeli kacamata, kalian merasa jadi keyakinan sampean itu berpindah. Kalau kita kan begini ya, yang maha menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh menerima, kita boleh meminta, tetapi sekali lagi yang menyembuhkan itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean punya kalung harga 5 miliar, kalau Allah nggak berkehendak sampean sembuh, ya sampean nggak sembuh. Jadi sebenarnya semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman terkadang jeleknya adalah ketika jenengan sudah membeli kalung, membeli kacamata, membeli gelang, akhirnya berpikirnya apa? Wah, aku sembuhnya karena kalung ini. Aku sehatnya karena kalung dan gelang yang aku pakai ini. Padahal Allah yang membantu kamu sembuh. Nah, ini yang sebenarnya harus dirubah teman-teman. Jadi boleh kalian meyakini, meyakini seperti ini saja. Ya Allah, mudah-mudahan lewat kalung ini benar-benar ada penyembuhan melalui jalanmu ya Allah. Melalui kalung yang saya pakai ini, atas izinmu, atas kehendakmu, semoga kesembuhan jatuh kepadaku. Jadi harus benar-benar cerdik. Kemudian dalam hal ini tidak mengurangi rasa
keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya nanti mentang-mentang kamu dapat kalung dari dukun, kalung dari apa, kalung pengasihan, itu kalung penyembuhan segala macam, kamu pikir sudah, kamu tuh akan kebal, kamu akan aman, kamu akan sembuh, kamu gak akan sakit setelah kamu menggunakan kalung yang kamu yakini tadi. Nah, keyakinan ini yang perlu kita tegaskan. Keyakinan kita untuk meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan, tapi Allah memberikan perantaranya lewat kalung ini. Itu yang susah. Kadang-kadang orang sudah mendapatkan kalung dengan harga yang mahal, berprinsip yang betul, kemudian berprasangkanya bahwa oh ya, kalung ini yang menyembuhkan saya, padahal tidak. Yang menyembuhkan kamu itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita benahi. Dan secara garis besar, kalau menurut analisa Mas Teh sendiri, batu-batu seperti itu sebenarnya betul atau tidak, Mas Tulus? Betul. Ada yang memang sesuai dengan riset, kemudian Mas Teh melihat bisa benar-benar menyembuhkan, tetapi tanpa jin, tanpa apapun, memang betul. Jadi Mas Teh rasa sesuai analisa yang Mas Teh tahu, bahwa batu-batu seperti itu memang sebenarnya ada yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk menyembuhkan, memperlancar peredaran darah, kemudian menjauhkan kita dari radiasi segala macam, kemudian virus dan sebagainya. Ada sebuah batu yang mungkin saja sengaja Allah ciptakan untuk menghindari kita dari penyakit dengan melancarkan peredaran darah dan lain sebagainya. Jadi saya menurut analisa saya pribadi sih itu memang ada barang-barang seperti itu. Tapi hati-hati karena ada beberapa kalung, gelang, yang pernah saya lihat, saya hanya kalung sama gelang ya. Kalung gelang yang memang sengaja begini. Gelang kalungnya itu biasa, hanya gelang kalung magnet biasa yang abal-abal, yang KW, yang nggak ada isinya. Tetapi ternyata yang jual ini seorang paranormal. Sama paranormal itu didoakan, ceritanya, katanya didoakan, kemudian ditirakatin, dipuasain segala macam, jebret, akhirnya ada isinya. Katanya sang paranormal, isi dari kalung itu bisa untuk menyembuhkan, untuk membantu penyembuhan, membawa kita khususnya sih lebih ke arah narkoba ya. Waktu itu yang pernah saya baca. Jadi kalung itu bisa membuat kita menjauhi narkoba. Orang-orang yang khususnya sudah sangat kecanduan, sudah sangat parah, bisa bisa melepas karena kalung itu. Dan kita melihat kalung itu sengaja ditirakatin, sengaja diisi. Sebenarnya benda apapun kalau toh kita niatin ataupun kita pikir benda itu jelek, mau boneka sekalipun, ya enak isini tenan. Jadi kita harus hati-hati. Dalam hal ini Khodam yang di kalung yang kita beli itu mungkin bisa membantu kita 1-2 tahun. Selebihnya, ketika sang paranormal tidak mengurusi lagi, tidak diurusi oleh paranormalnya, atau tidak diurusi oleh ketuanya, atau tuannya tidak memberi nafkah, tidak memberi makan, apa kira-kira bisa lepas dari kita? Yang kita takutkan tuh itu. Jadi, saya tidak menyalahkan ada kaca yang begini ditumpahkan air terus airnya bisa jadi obat ya. Wallahu alam lah, saya tidak berkomentar dalam hal itu. Tapi kalau untuk batu, saya pernah melihat ada beberapa batu yang memang bermanfaat, dan saya sudah membaca uji klinisnya secara detail, dan itu memang betul. Cuma kalau untuk kaca, saya tidak ingin merevisi, dan saya tidak ingin mereview. Ada kaca yang disiram air, terus airnya bisa untuk minum, kemudian jadi obat. Kaca yang dipakai buat kalung, kemudian sehat. Dalam hal ini Mas Tulus gak mau mereview itu, karena Mas Tulus jujur gak tahu ya. Dan itu katanya harganya cukup mahal segera, ada yang jutaan. Dan itu MLM. Jadi kamu jual segini, kamu dapat bonus ini, kamu jual segitu, kamu dapat bonus ini. Jadi dengan menjual itu kamu dapat untung sendiri, dan itu tuh hampir persis dengan ya MLM yang takutnya itu hanya penipuan tadi loh. Ngerinya di situ ya. Kita tetap meyakini. Sekarang begini teman-teman, apapun yang kita yakini jadi obat, kalau memang sudah kehendak Allah, tetap akan sembuh. Air, kamu sudah beli jamu ke luar negeri, obat bla 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 bla, kamu beli banyak. Tetapi dalam hal ini ternyata kamu cuma minum air putih, tapi didoain sama ustadz di samping rumah kamu. Allah memberikan izin air itu untuk menyembuhkan kamu, ya sembuh. Jadi sebenarnya mau air water A, kayak water B, kayak mau ini, kayak itu, kayak batu, kalung, segala macam, segala sesuatunya kembali kepada diri kita masing-masing. Jodoh obatnya kita itu di mana? Jadi kadang-kadang orang berpikir, oh obatnya gini. Kamu minum obat habis puluhan juta. Ternyata kamu dapat air minum dari anak yatim. Cuma didoain sama anak yatim. Kamu sembuh. Yuk kuwi dalan sembuhmu di situ. Jadi boleh kamu punya kalung harganya puluhan juta, ratusan juta, yang bisa mengcover, katanya bisa mengcover kesehatan kamu. Buat saya nggak masalah selama kamu punya uang. Terus kamu yakini pun tidak masalah ketika kamu yakini, asal tidak mendoakan keyakinan kamu terhadap Tuhan, terhadap Tuhanmu. Buat saya nggak masalah, monggo kerso. Yang penting jangan meyakini betul 100% kalau kamu sembuhnya karena itu. Saya nyembuhin kamu tuh Gusti Allah, bukan itu. Kamu datang ke dokter, kamu minum obat, menurut kamu yang menyembuhkan obat itu hanya prosesnya saja. Obat hanyalah perantara.
yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macamnya ini bisa kita ulas dengan baik, tapi kalau untuk yang kaca-kaca maaf ya Mas Tulus enggak mau mereview itu karena satu sebenarnya kita juga patut bahagia karena banyak orang-orang para ilmuwan yang justru menambahkan wawasan kemudian menjadikan bahan penemuan-penemuan baru ataupun yang ya bisa dibilang itu kemajuan teknologi yang luar biasa ya, dijadikan sebagai bahan kesehatan. Itu nggak masalah kalau bener-bener sih. Cuma kadang-kadang setahun ada yang bener, setahun kemudian ada yang KW. Semuanya nongol, semuanya mepet, semuanya membuat kita jadi bingung, kemudian tertipu. Bukannya sehat malah loro. Ya, kurang lebih reviewnya seperti itu. Kalau digaris bawahi lagi, pernah Mas Tulus melihat ada batu dan juga kalung yang ada jinnya? Pernah, tapi hanya sedikit. Selebihnya, I don't care. Saya nggak mau tahu itu benar-benar bermanfaat atau tidak. Tapi untuk riset yang pernah Mas Teh baca, Mas Teh memang pernah baca ada batu dan juga magnetik yang bisa melancarkan peredaran darah. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi itu. Cuman kelebihan nanti ada kartu ATM yang ditempelkan ke jidat terus hilang itunya. Kemudian kartu hati-hati. Karena faktor kepercayaan, faktor keyakinan kita kalau terlalu yakin, akhirnya kita akan menduakan Tuhan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menduakan Allah, disitulah dosa besar kita akan timbul. Jadi hati-hati. Boleh kamu mempercayai, boleh kamu beli aja nggak apa-apa. Aku pengen coba sembuh, siapa tahu beli kartu itu tak tempelin di jidat, benar-benar aku jadi dingin. Aku beli batu itu, pada darahku jadi lancar. Boleh, nggak masalah. Kamu hanya berikhtiar dengan memberi itu, tapi memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma lewis sudah melebihi batas, kamu sakit sudah sangat parah, terus kamu tuh di luar batas, pakai kalung itu biar sembuh. Akhirnya kamu usahakan, kamu yakini, ya sudah itu di luar jalur. Ya sembuh atau tidaknya wallahu alam, karena Allah yang maha menyembuh. Allah maha penyembuhkan. Ya jadi kembali ke diri kita masing-masing. Silahkan jenengan telaah masing-masing. Jenengan pemikirannya seperti apa, saya pemikirannya seperti apa, semoga. Jadi ini adalah segi pandang saya. Jadi jenengan tanyakan ke saya dan saya menjawab. Kemudian saya menganalisa sesuai dengan analisa saya. Ketika itu di luar ekspektasi kalian, ya Mas Teh mohon maaf, karena ini analisa saya pribadi, ya. Di garis bawahi saja, ini semua dari segi pandang Mas Teh sendiri, ya. Oke, teman-teman kurang lebih seperti itu dulu. Terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi, sudah tanya, sudah like, sudah komen. Terima kasih. Yang nonton kalau bisa di like lah ya, jangan cuma nonton aja, ya. Ayolah di like ya. Yuk, sebelum kita closing, sebelum kita tutup program ini tuh teman-teman yang sudah berpartisipasi, terima kasih banyak. Untuk yang sudah memberikan pertanyaan, untuk yang belum punya pertanyaan seputar apapun itu boleh langsung klik di kolom komentar ataupun bisa langsung DM di Instagram Mas Tulus di @bigtulus_bp2. Ayo sebelum kita tutup acara ini atau program ini, kita berdoa dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ijabah doa kita, berfeedback atau berkembali kepada kita masing-masing ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Untuk yang lagi nonton video ini ya Allah, tempat terkecil untuk siapa saja ya Allah. Untuk yang sedang sakit semoga Kau sembuhkan ya Allah. Untuk yang sedang belum memiliki rezeki semoga Kau limpahkan rezeki untuknya ya Allah. Untuk yang belum bertemu dengan jodohnya semoga lekas Kau berikan jodoh untuknya ya Allah. Untuk yang belum bekerja ya Allah semoga lekas Kau berikan pekerjaan untuknya ya Allah. Untuk yang sedang dalam masalah semoga Engkau berikan solusi terbaik atas masalahnya ya Allah. Untuk yang sudah bekerja semoga Kau limpahkan rezeki yang melimpah untuknya, rezeki yang berkah barokah bisa digunakan bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Semoga Allah ijabah doa kita dan kembali ke diri kita masing-masing. Jangan lupa berdoa yang baik untuk orang lain itu sebenarnya adalah konsepnya seperti ini. Satu ke depan, ini fokusnya berdoa itu hanya satu yang mengarah ke sampean, tapi ada 1, 2, 3, 4 yang feedback ke kita. Jadi kalau berdoalah yang baik, karena sebenarnya doa yang baik itu ke kita dulu, baru sampainya ke orang lain. Prosesnya seperti itu ya. Mas Teh mohon pamit, terima kasih banyak sekali lagi untuk semua partisipasi sudah diberikan. Dipercaya atau tidak, monggo kembali ke diri kalian masing-masing. Jangan lupa kalau udah nonton di like, subscribe dan juga komen. Untuk yang baru join wajib subscribe dan juga dihidupkan tombol loncengnya ya. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah.